podcast Cahaya Tasawuf. Tempat kita bersama-sama menyelami keindahan perjalanan rohani dalam Islam. Tuh. Pada episode kali ini, kita akan membahas beberapa aspek penting nih dalam tasawuf. Mulai dari asal-usul tasawuf, terus ada keutamaan ilmu tasawuf. Yang ketiga ada hubungan ilmu tasawuf dalam ilmu lainnya. Yang keempat masalah-masalah dalam ilmu tasawuf. Dan yang kelima ada tahapan-tahapan supaya kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul banget Kak. Tuh. Berbagai persoalan batin yang sering terjadi fokus pada kajiannya nih, serta tahapan-tahapan yang dapat ditempuh seorang hamba, yaitu kita biar bisa deket lah sama Allah gitu ya. Semoga perjalanan ini bukan hanya menanamkan pengetahuan lebih, tetapi juga membuka hati kita untuk memahami makna ketenangan, keikhlasan, dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Mari kita mulai pembahasan dengan penuh ketenangan dan kejernihan hati. Jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sebelum kita mulai podcast ini, sebelumnya kita mau kenalan dulu nih. Siapa tahu teman-teman bisa mengenal kita lebih jauh lagi nanti kalau misalkan tertarik dari podcast kita ini kan gitu. Jadi perkenalkan, nama aku Kiki Amelia. Nama aku Putri Salma. Jadi pertama-tama kita di sini akan membahas tentang apa sih ilmu tasawuf itu dan gimana sih asal-usul tasawuf itu. Nah, asal-usul tasawuf itu ketika kita berbicara tentang asal-usulnya tasawuf, kita sebenarnya tuh sedang melihat perjalanan umat Islam dalam mencari kedekatan kepada Allah tuh. Nah, tasawuf itu muncul dari semangat awal para sahabat dan tabi'in yang menjaga kemurnian hati, menjauh dari dunia yang berlebihan dan fokus pada ibadah. Secara historisnya itu, akar tasawuf dapat ditemukan sejak masa Rasulullah SAW dalam ajaran tentang zuhud, ikhlas, sabar, syukur, dan penyucian jiwa. Namun sebagai suatu ilmu yang struktur tasawufnya itu mulai terlihat pada abad ke-2 Hijriah, ketika banyak ulama berusaha menata praktik kejiwaannya agar tidak menyimpang dari Al-Quran dan sunnahnya. Tokoh-tokoh awalnya itu seperti Hasan al-Basri, Rabi'atul Adawiyah, dan Sufyan ats-Tsauri yang menjadi teladan dalam kesederhanaan dan spiritualitas. Dari sinilah tasawuf berkembang menjadi disiplinnya membahas bagaimana membersihkan hati, terus kemudian mendekatkan diri kepada Allah dan memahami makna hidup dengan lebih mendalam gitu. Jadi asal-usul tasawuf ini bukanlah sesuatu yang asing atau baru, melainkan kelanjutan dari roh kesederhanaan dan kesucian hati yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itu guys dari asal-usulnya tasawuf. Kemudian nanti kita akan membahas tentang keutamaan ilmu tasawuf. Siapa nih yang tahu keutamaan ilmu tasawuf? Angkat tangan. Kalau yang nggak tahu, mari kita dengerin. Komen ya, komen. Mari kita simak. Oke, keutamaan ilmu tasawuf. Keutamaan ilmu tasawuf ini, ketika kita membahas keutamaan ini, kita sedang berbicara tentang ilmu yang bukan hanya mengisi akal, tapi juga menyentuh hati. Kenapa aku ngomong gitu? Karena tasawuf ini mengajarkan kita bagaimana membersihkan hati, jiwa kita dari sifat-sifat buruk seperti iri, sombong, dan juga ria, sehingga tuh seorang hamba bisa merasakan ketenangan dan kedekatan yang tulus kepada Allah gitu. Nah, keutamaan tasawuf ini terlihat dari tujuannya. Yang pertama, yaitu menghidupkan kualitas batin. Dengan mempelajari tasawuf ini, seseorang bisa belajar ikhlas, sabar, serta rendah hati, dan mampu melihat dunia dengan cara yang lebih indah. Nah gitu guys. Dia juga menuntut kita untuk memaknai ibadah, dimana bukan sekedar melaksanakan rutinitas kayak biasa ya, maksudnya kayak kita makan itu kan nggak ada maknanya nih. Nah kalau ini kan kita melakukan ibadah ini tuh dengan penuh hikmat, dengan penuh makna, dengan penuh apa ya, pakai hati lah gitu, pakai rasa gitu kan. Gimana tuh perjalanan spiritual kita kepada mendekatkan diri kepada Allah tuh jadi kayak kerasa gitu, kayak ada rasa tenang, rasa cinta gitu, dan diri kita juga semakin dekat dengan Allah. Nah selain itu juga ilmu tasawuf ini
Selain itu juga ilmu tasawuf ini membantu diri kita untuk oke. Selain itu ilmu tasawuf ini juga membantu kita untuk memperbaiki akhlak, memperkuat keimanan, serta menjadikan hati ini lebih tenang dalam menjalankan ujian gitu kan. Karena di setiap manusia ini karena setiap manusia di dunia ini tuh gak ada yang namanya Hidup berjalan tanpa ujian. Iya. Karena semuanya pasti punya ujian dan masa masing-masing. Nah, di sini karena itulah tasawuf ini hadir dan dipandang sebagai salah satu jalan terbaik untuk membangun hubungan yang kuat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Masya Allah. Masya Allah. Nah, kemudian kita akan lanjut membahas tentang hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu lainnya. Ilmu tasawuf itu sebenarnya nih tidak berdiri sendiri. Ia memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu-ilmu lainnya. Dengan fikih tasawuf, membantu menghidupkan roh dari amal ibadah. Agar seseorang itu nggak hanya benar secara hukum, tapi juga dari hatinya gitu. Dengan ilmu akidah, terus ada tasawuf itu memperkuat keyakinan sehingga keimanan tidak hanya dipahami secara intelektual, tetapi juga dirasakan dalam jiwa. Tasawuf ini juga terhubung dengan ilmu akhlak karena keduanya itu sama-sama menekankan pembekuan karakter mulia dari penyucian diri. Jadi tasawuf ini tuh bisa membentuk karakter diri kita. Kalau kita misalkan apa ya? Apa membentuk apa? Membentuk karakter diri kita. Gitu loh. Kan yang membentuk karakter diri itu maksudnya kayak misalkan dari sifat kita tuh yang buruk, kita nih suka caci maki orang, kita suka selalu ngomongin kejelekan orang lain kan. Nah, itu tuh dari tasawuf inilah kita bisa ngebentuk diri kita atau karakter diri kita menjadi lebih baik lagi. Nah, gitu, betul. teman-teman. Nah, dari konteks ini tasawuf sering dikaitkan dengan psikologi karena membahas kondisi batin, terus ketenangan dan kesehatan spiritual. Jadi tasawuf adalah ilmu yang melengkapi dan menyempurnakan ilmu-ilmu lain, membantu kita memahami agama bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga dengan kedalaman makna di dalam hati. Mana sih? Oke, selanjutnya di sini ada materi tentang masalah-masalah dalam ilmu tasawuf. Nah, di sini kan namanya ilmu pasti kan gak ada yang namanya gak ada masalah. Di sini kita akan bahas itu ya kan. Dalam ilmu tasawuf ini ada beberapa masalah penting yang menjadi fokus pembahasannya. Yaitu yang pertama adalah penyucian jiwa. Di mana seorang ini membersihkan hati dari penyakit-penyakit batin. Kayak tadi aku sebut, yaitu seperti ria, sombong, dengki, cinta dunia yang berlebihan, dan sifat-sifat buruk lainnya yang dapat merusak ketenangan hati. Dan yang kedua di sini tuh ada membangun akhlak mulia, seperti ikhlas, sabar, tawakal, dan syukur serta cinta kepada Allah. Yang dimana tasawuf ini membahas bagaimana sifat-sifat ini tumbuh dalam diri seorang hamba. Nah, selain itu, tasawuf juga membahas perjalanan spiritual, yaitu proses seorang manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah melalui tawakal dan syukur serta cinta kepada Allah. Yang dimana tasawuf ini membahas bagaimana sifat-sifat ini tumbuh dalam diri seorang hamba. Nah, selain itu, tasawuf juga membahas perjalanan spiritual, yaitu proses seorang manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah melalui mujahadah, zikir, muraqabah, dan pengendalian diri. Termasuk juga masalah hubungan antara manusia dengan Tuhannya, seperti makna khusyuk. Kayak namanya ibadah ya, kita nih jarang yang namanya ngerasain khusyuk. Pasti kalau sholat nih, misalnya kita lagi sholat pasti mikir-mikir, aduh dompet gue kemana ya? Ya, pasti ada aja aduh gitu kartu gue pikiran. hilang gak ya? Ya. Nah itu kan gak khusyuk tuh pikirannya kan. Nah di sini dalam hubungan antara manusia dengan Allah ini, kita ini beribadah seperti makna khusyuk tadi, dengan dimana ketika beribadah ini kita menghadirkan hati kita gitu kan, untuk bisa merasakan ketentraman dalam ibadah, dan dimana kita ini bisa merasakan ketentraman serta ketenangan dalam hati dan jiwa kita gitu. Nah, semua masalah ini itu bertujuan membawa manusia untuk menuju hati yang lebih bersih, jiwa yang lebih tenang, dan hubungan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Oke, fans people. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir tuh ada tahapan supaya kita bisa dekat dengan Allah tuh gimana sih caranya ya kan?
Nah, untuk bisa dekat dengan Allah itu, tasawuf mengajarkan beberapa tahapan yang perlu dijalani seorang hamba nih. Kayak tahapan pertama itu adalah kita pertama lah tobat ya. Nah, dari tobat itu kita membersihkan diri dari dosa dan memulai kembali dengan hati yang jernih. Tanpa tobat itu perjalanan spiritual kita tidak akan kuat fondasinya tuh. Nah, tahapan berikutnya adalah mujahadah. Mujahadah yaitu bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu gitu kan. Itu yang paling susah teman-teman. Hawa nafsu ini tuh kayak ibaratnya tuh apa ya, tali kekang di leher kita gitu. Iya. Kayak kemana-mana nih kita mau ke satu misalkan contohnya gini deh, kita marah-marah itu nafsu gak sih? Nafsu. Nah misalkan kita nih melihat orang kesel, bawaannya tuh kita kayaknya pengen marah-marah gitu, orang itu pengen keluarin caci maki gitu, tapi itu kan namanya nafsu ya, emang susah ditahan. Dan jadi gue bilang kan gue lupa. Gue lupa. Iya, namanya nafsu itu memang susah dikendalikan teman-teman. Tapi kan di sini kita juga berusaha ya buat kendaliin nafsu supaya diri kita nih bisa jauh lebih baik dan apa ya? Nah, itu kita melawan hawa nafsu itu agar kita tidak jauh gitu dari Allah. Kita bisa menahan diri dari yang seharusnya itu gak kita lakuin gitu. Karena kalau kita lakuin Ya itu. bakal ada penyesalan. Nah, betul. Kemudian apa ya? Setelah itu ada zikir. Zikir dan muraqabah, yaitu menghadirkan kesadaran bahwa Allah itu selalu melihat kita. Jadi kalau misalkan kita mau ngerjain sesuatu, pasti tuh Allah melihat kita, walaupun kita ya Allah nggak lihat ini, padahal tuh Allah melihat gitu. Di saat kita sendiri misalkan di Iya. kamar. Hati-hati yang sendiri di kamar tuh. Aduh, ya tuh. Hati-hati karena tuh Allah Maha melihat teman-teman. Iya. Jadi mau bagaimanapun dimanapun kita berada, Allah selalu melihat kita. Sehingga hati kita menjadi lebih tenang dan fokus gitu. Jadi ya udah kita selalu ingat Allah gitu. Tahapan berikutnya adalah tazkiyatun nafs, yakni yaitu menyucikan jiwa dengan memperbaiki akhlak, menumbuhkan sifat ikhlas, sabar, syukur, serta meninggalkan sifat-sifat yang buruk. Tuh siapa tuh yang punya sifat-sifat buruk tuh, yang suka ngomongin orang, yang suka ngejelekin orang, yang suka ngehina orang. Astagfirullah. Kok jangan ketawa Kak? ya. Mau. Yang suka yang punya muka dua siapa tuh? Jadi kita lagi gak ngomongin orang kan? Iya. Maksudnya contoh ya guys, siapa? Iya guys. Terus pada akhirnya itu seseorang hamba akan memasuki tahapan ma'rifat, yaitu mengenal Allah dengan hati, bukan hanya lewat ilmu, tapi lewat pengalaman spiritual. Jadi kayak lewat pengalaman kita gitu, pengalaman nyata kita dalam kehidupan sehari-hari. Sini aku mau berbagi pengalaman nih sama kalian. Jadi dulu tuh waktu aku sebelum lulus di sekolah, aku tuh dulu ya namanya orang ya pasti kan sering buat kesalahan gitu kan. Nah di sini tuh aku kan pengen banget ya masuk ke kuliah impian. Nah itu kayak teman-teman aku ini kita saling berusaha lah, bukan cuma usaha nyata doang tapi kita juga saling doa gitu kan. Nah di sini aku pengen cerita di mana pengalaman spiritual aku nih kayak kan aku kan mikir ini sih nggak bakal bisa sih, soalnya di antara teman-teman aku nih dapat nilai tinggi itu kan bagus tuh kan susah ya, sedangkan aku tuh di bawah mereka gitu kan. Jadi tuh aku mikir ini mustahil sih, ini nggak bakal kejadian Kita gitu ngerasa insecure ya, kayak kalau nggak kita bakal tuh gitu masih jadi. kurang gitu. Nah akhirnya aku nemu quote atau nemu video gitu ya, aku lupa di YouTube dimana tuh pokoknya dibilang kita ini berusaha aja gitu loh, intinya kita doa, sisanya serahin semuanya ke dia, serahin semuanya ke Allah gitu kan. Nah situ aku mulai terapin, aku sholat tahajud, aku sholat tepat waktu, intinya tuh aku benar-benar usaha deket banget, kayak tadi bilang proses spiritual gitu kan, hijrah ya istilahnya bisa dibilang gitu. Akhirnya
pas udah aku isi data-data buat masuk ke kampus yang aku mau ya, aku isi data, aku gini, pokoknya udah lengkap lah gitu kan. Pas udah kelulusan, aku deg-degan kan, aku buka, ternyata lulus gitu. Situ aku kayak mikirnya, beneran ternyata doa aku nih kejawab gitu kan, keijabah lah istilahnya. Jadi ya Siapapun kita yang lagi mau berusaha, pasti ya ada jalan lah, ada jalan keluarnya intinya gitu. tuh mendekatkan diri kita kepada Allah, Ya, agar Allah juga membantu apa yang kita lagi butuhkan gitu, bukan apa yang kita lagi inginkan. Ya intinya dalam diri kita ini cukup yakin aja gitu, sisanya serahin aja sama Allah gitu. Gitu teman-teman pengalaman aku. Oke, itu ya guys. Jadi semua tahapan ini berjalan bertahap, perlahan, namun pasti membawa seseorang pada ketenangan dan kedekatan sejatinya dengan Allah, gitu guys. Betul. Oke teman-teman, segitu dulu dari pembahasan kita untuk hari ini. Mungkin agak sedikit repotan ya dalam kita Kasih pembahasan dan materinya. Ya, tapi ya intinya kita bisa memberitahukan lah atau ngasih tahu sama teman-teman ini bahwa si tasawuf ini tuh ada banyak cara-caranya, ya ada banyak tahapannya. Dan juga ada banyak keutamaan juga. Ya, kita bisa ikutin dan kita bisa ambil baiknya dan buang yang buruknya ya guys. Gitu. Ya, betul. Oke, segitu dulu kali ya Kak Amel untuk hari ini. Oke. Makasih teman-teman untuk yang udah nonton atau mendengarkan. Semoga ilmu yang kita berikan kepada teman-teman itu bisa bermanfaat untuk kedepannya. Jangan lupa di like and comment ya guys. Dadah,